Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channelnya Yuntara Vlog. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberi kelancaran semua urusannya. Amin ya Allah ya robbal alamin. Oke teman-teman, pada saat ini saya sedang perjalanan menuju ke tempat kerja ya, dan saya akan mengajak teman-teman semua melihat situasi jalanan yang ada di kota Cimahi pada saat jam sibuk. Ini sekitar pukul setengah 7 ya, setengah 7 kurang lah, karena saya tadi berangkat dari rumah itu sekitar jam setengah 7 kurang 10. Agak siangan sih karena tadi ada sesuatu hal. Jadi biasanya kan kalau berangkat itu saya sekitar jam 6 lebih 10, telat 10 menit. Mudah-mudahan tidak kesiangan dan situasi jalan kondusif. Tapi biasanya pada saat jam sibuk sekarang jalanan cukup macet, tapi mudah-mudahan tidak terlalu macet lah ya. Ini kebetulan saya mau mengantar anak dulu, sedikit memutar ya, karena sekolahnya itu berlawanan arah dengan arah saya berangkat kerja. Ya beginilah suasana jalanan di kampung saya ya tuh. Ya yang namanya di kampung kan tidak terlalu ramai lah. Ini saya berada di Cipageran Asri. Kita akan mengantar anak dulu sekolah. Terlihat di depan sudah ada lalu lalang kendaraan bermotor ya, mengantar anak-anaknya bersekolah. Nah ini kalau ke tempat kerja itu arahnya saya belok kanan, tapi saya lurus dulu karena mau mengantar anak dulu sekolah. Sekolah anak saya di SMP 11 Kota Cimahi, di Kampung Cimenteng, masih Kota Cimahi. Gas terus. Tuh di depan ada sama ya, ada yang ngantar sekolah. Ini sepertinya mau ke SMP 11 juga. Kita belok kanan ya teman-teman. Kita motong jalan supaya lebih cepat. Nah ke arah kiri juga bisa, tapi kalau menurut saya sih ke arah sini lebih dekat. Tuh ada anak-anak sekolah juga yang jalan. Jarang sih ya zaman sekarang anak-anak berangkat sekolah jalan kaki, kebanyakan diantar jemput sama orang tuanya. Ini termasuk anak saya nih. Nah ini sudah memasuki Kampung Cimenteng. Kampung Cimenteng, Kelurahan Cipageran. RT-nya sih kurang tahu saya. Kita motong jalan lewat kebun. Nah belok kiri nih teman-teman, tuh lihat kiri kanan dulu, takut ada motor ataupun mobil. Oh ya siap, aman, gas terus. Ini emang jalannya kondisinya menanjak ya, karena ya di kampung saya kan itu perbukitan. Kalau ke arah sana, ke arah utara ya, itu menuju ke Cisarua, ke arah Lembang. Nah nanti saya belok kanan, tapi saya mau ngantar dua anak sekolah ke SMP 11 Kota Cimahi. Ini sih masih pagi ya teman-teman ya, kalau di sekolah ini, karena kalau agak siangan ini di sini macet juga gitu. Mungkin sekitar 10 menit lagi ini di sini sudah agak macet. Nanjak terus. Nah ada anak SD juga, karena di depan sana juga ada SD Setia Warga. Nah ini sedikit lagi sampai ya di SMP 11. SMP 11. Nah di sana di belok kanan, tapi saya di sini aja lah karena siang jadi nggak usah masuk. Nah, anak saya sudah turun, gas ke tempat saya bekerja. Balik lagi. Cuacanya untuk sekarang agak sedikit mendung ya teman-teman. Kalau misalnya cerah sih tuh ke depan sana itu terlihat jelas kota Cimahi, tapi tertutup kabut karena
cuaca sekarang cukup mendung. Mudah-mudahan saja tidak turun hujan. Nah, sebentar lagi kita akan belok kiri memasuki perumahan Gria Asri Cipageran. Karena di sini banyak perumahan ya teman-teman ya. Jadi kampung yang dikelilingi oleh perumahan. Nah, sekarang kita sudah masuk di perumahan Gria Asri, Kota Cimahi, Kelurahan Cipageran. Ini Kecamatan Cimahi Utara ya teman-teman ya. Tuh, matahari sudah mulai muncul. Mudah-mudahan saja tidak terlalu macet karena ini jam sibuk ya. Anak-anak masuk sekolah, terus orang-orang masuk kerja gitu, itu secara bersamaan. Jadi mereka keluar rumah secara bersamaan. Jadi di jalan itu kondisinya cukup padat biasanya. Tapi kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisi jalanan yang ada di Kota Cimahi. Nah, ini kalau ke arah kiri itu ke arah Cisarua ya, Jambu Dipa ke arah Lembang. Nah, ini saya mau ke arah Kota Cimahi. Kota Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kecamatan Cimahi Selatan. Karena Kota Cimahi kan terdiri dari 3 kecamatan ya. Cimahi Selatan, Cimahi Tengah, Cimahi Utara. Nah, kalau tempat saya tinggal itu di Cimahi Utara. Tempat saya bekerja di Cimahi Selatan, jadi akan melewati Kecamatan Cimahi Tengah. Begitulah teman-teman. Nah, di sini cukup lengang ya, tidak terlalu macet karena jarang sih. Kalau di arah Cisarua ini jarang macet ya, lancar-lancar jaya gitu. Dan ini kondisi jalan menurun, harus hati-hati. Kalau misalnya yang belum terbiasa itu cukup menyeramkan kalau lewat sini. Tapi kalau yang sudah terbiasa ya begitulah. Karena di sini juga tidak jarang terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Mudah-mudahan saja kedepannya tidak terjadi lagi. Karena memang jalanannya cukup menurun. Kalau ke arah Lembang menanjak, dan ini ke arah Cimahi sangat menurun. Mungkin kalau dari atas ini sekitar 2 km lah ada ya jalanan menurun seperti ini. Jadi harus pinter-pinter main rem gitu. Jadi kondisi kendaraan teman-teman itu harus prima kalau melewati jalan sini. Nah, ini sudah mulai cukup padat ya teman-teman ya. Cukup dingin cuaca di sini. Karena kalau pagi ya umumnya dingin ya. Kalau panas mungkin siang atau sore. Nah, beginilah teman-teman tuh kondisinya. Saya ini bawa motornya cukup pelan aja, tidak usah terburu-buru. Pelan-pelan asal selamat sampai tujuan. Nah, itu kalau misalnya saya tidak ngantar anak dulu, ini saya keluarnya dari arah kanan sana tuh. Dari Cipageran langsung lurus ke sini. Itu di depan ada perempatan. Nah, biasanya sih teman-teman di sini ya titik macet pertama kalau saya berangkat kerja pagi-pagi itu di perempatan sini. Apalagi kalau misalnya di depan sana ya, di perempatan sana itu tidak ada polisi yang mengatur lalu lintas. Pokoknya paheula-heula we. Mung aleleh gitunya paheula-heula, wah mau balik apa namanya. Tapi mudah-mudahan saja kali ini ada polisi ya teman-teman ya. Jadi lebih baik macet sebentar gitu kan, daripada gak ada polisi jadi paheula-heula gitu. Jadi gak ada yang ngatur. Nah, inilah titik macet pertama yang dilewati saya ya, dari rumah ke perjalanan tempat kerja. Kalau motor sih
masih bisa lah seseleket gitu kan ya. Tapi kalau mobil ya kalau sudah terjebak macet ya udah berhenti. Nah ini agak sedikit kita nunggu ya teman-teman tuh. Ini kalau misalnya telat 10 menit ya udah, pokoknya kalau misalnya setengah 7 saya berangkat dari rumah udah pasti kesiangan sampai tempat kerja. Jadi maksimal itu jam 6:20 lah, itu udah termasuk sangat siang sih, termasuk sekarang ya teman-teman ya. Karena bukannya saya menyalahkan anak sekolah ya, tapi yang saya alami gitu kan, yang menyebabkan kemacetan ini sih mungkin 70%-an lah itu anak-anak sekolah. Karena kalau misalnya anak-anak sekolah libur itu mau hari apapun jalanan cukup lengang gitu. Tapi kelihatannya ini di sini nggak ada polisi ya teman-teman ya, tapi alhamdulillah tidak terlalu pabaliut di perempatan Citerep nih. Biasanya wah kalau nggak ada polisi di sini paheula-heula gitu, pada mengele dari kanan mau ke kiri, dari belakang mau ke depan gitu, padu. Nah sekarang kita sedang berada di posisi di Jalan Kolonel Masturi yang cukup lengang, kita cukup digas saja ya, jangan terlalu pelan, nanti bisa-bisa kesiangan juga. Kalau jalanan lengang seperti ini sih digas saja ya, jangan asa-asa, jangan ragu-ragu. Oh, di depan tuh ada anak SD tuh mau berangkat sekolah. Kolonel Masturi, jalan terpanjang sih mungkinnya di kota Cimahi. Karena dari sini sampai ke mana, ke Curug Pelangi ya, masih Kolonel Masturi, ke Parongpong masih Kolonel Masturi. Tuh anak SD, anak SMP tuh sampai ada yang satu motor bertiga nggak pakai helm. Aduh, hati-hati mas. Tuh di depan juga tuh ada anak sekolah tuh, anak SD tuh. Harusnya sih pakai helm ya teman-teman ya, walaupun anak kecil harusnya pakai helm sih. Tapi mudah-mudahan saja pada selamat lah, jangan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tuh ini contohnya nih, Seneng tuh, Seneng ini nih, wah helmnya kece tuh. Harusnya sih seperti itu, anak kecil juga harusnya pakai helm. Jangan mentang-mentang udah deket jadi gak dipakein helm gitu kan. Jauh dekat kan, kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu akibatnya bisa fatal ya teman-teman ya. Nah ini titik kemacetan kedua teman-teman di Pasar Atas Kota Cimahi. Di sini nih selalu macet nih di pertigaan Pasar Atas. Dan yang parah sih biasanya di Jalan Raya Barat ya teman-teman ya, di Tagog masuk ke mau masuk ke Jalan Gatot Subroto. Biasanya di sana macet, tapi nggak tahu, kita lihat aja sekarang. Nah ini Pasar Atas Kota Cimahi. Kita melewati Pasar Atas Kota Cimahi, Pasar Atas baru, mau memasuki ke alun-alun Cimahi, Jalan Raya Barat ya. Kita akan melewati Masjid Agung di depan sana. Aya mobil gasnya teman-teman tuh. Teu hese nama gas teh merenya 2 minggu ka tukang mah, gas hararese. Menunggu teman-teman, menunggu di pertigaan ya, ada sedikit kemacetan, harus sedikit bersabarnya. Entong pada hayang gitu, entong pada hayang paheula-heula, karena mau bener lah mun paheula-heula mah ada kuan we sakitu ngelehan. Nah, gas terus. Nah di depan sana kita akan
memasuki Jalan Raya Barat. Kita akan memasuki alun-alun Kota Cimahi. Cukup macet. Ini poin kemacetan yang ketiga, titik macet yang ketiga nih. Di sini selalu macet nih. Di depan sana kan ada pertigaan ya. Dari arah Padalarang, yang ke kanan itu dari arah Padalarang, dan belok kiri itu arah ke Kota Bandung. Nah, ini di kiri saya Masjid Agung Kota Cimahi. Nih, harusnya sih yang langsung belok ke kiri ini nggak macet ya, tapi selalu terhalang oleh kendaraan yang mau belok ke kanan. Tuh, banyak polisi dan dishub juga yang mengatur lalu lintas. Nah, biasanya di depan tuh, di pas jembatan penyeberangan itu sampai ke Jalan Gatsu itu biasanya macet tuh kan, bener kan? Dari sini itu memanjang ke sana tuh, dari arah mau ke arah Jalan Gatot Subroto. Biasanya ngarayapnya di sini nih, dan bener juga itu ngarayap bener tuh. Wah bener ya mah. Harus sedikit seselaket teman-teman, harus sedikit selap-selip sana sini gitu kan. Biasanya kalau misalnya ada ambulan gitu, saya suka ngikutin dari belakang supaya lebih cepat gitu ya. Tapi sekarang kebetulan nggak ada tuh ambulannya tuh. Jadi ya beginilah tuh, ngarayap bade kamaran atuh ieu teh. Biasanya di sebelah kiri ya, di sini biasanya kalau dulu itu banyak yang suka jualan koran Tribun, koran Pikiran Rakyat ya. Tuh masih ada tuh ibu-ibu tuh yang bertahan menjual koran gitu ya, karena sekarang kan sudah serba digital ya, jadi mungkin agak sedikit terkalahkan lah, bukan sedikit sih, mungkin sudah memang terkalahkan ya. Karena sekarang kalau misalnya mau baca berita tinggal baca di websitenya saja, nggak usah beli koran seperti dulu. Kalau dulu saya pengen baca berita itu beli koran 2000, yang 1000 juga ada. Tapi sekarang tinggal ketik di websitenya saja sudah nongol asal punya kuota. Nah, ini sudah mau memasuki Tagok ya. Di kanan saya tuh ada Bank BCA, sebelah kirinya Bank BRI. Matahari sudah mulai tampak teman-teman ya. Tuh, sudah mulai cerah. Alhamdulillah nih tidak terlalu macet, agak sedikit lengang, jadi kita gas saja mumpung tidak macet. Nah, itu kalau lurus itu ke arah Cihanjuang ya teman-teman ya, ke arah Cihanjuang. Saya ambil belok kanan karena tujuan saya itu ke Leuwi Gajah, Cimahi Selatan, melewati Jalan Gatot Subroto. Nah, di sini titik kemacetan yang keempat, karena di depan sana ada sekolah SMP 6 Kota Cimahi, ada SMP 1 Kota Cimahi, dan ada SMA 95 ya kalau nggak salah di depan sana. Ini titik kemacetan keempat. Biasanya macet di sini. Ayo, ada mobil TNI nih. Nah, sebelah kanan saja ada sekolah Kristiani. Sebelah kanan juga ada Bank BCA NISP. Nah, ini di sebelah kiri saya itu SMP 6 Cimahi. Ini sekolah saya dulu nih, nostalgia ya. Alumni SMP 6 tahun 2004 ya kalau nggak salah. Nah, di depan
tadi di depan SMP 6 itu SMP 1. Nah, ini di sebelah kiri ada Seman 5 ya. Maaf kalau saya salah, ini Seman 5 ya kalau nggak salah. Tuh sebelah kiri saya tuh SMA Seman 5 sih kalau nggak salah ya. Maaf aja kalau salah. Alhamdulillah kita sudah melewati titik kemacetan yang keempat, dan sekarang kita akan memasuki Jalan Sriwijaya. Di depan sana ada lapangan Raja Wali, bukan Sriwijaya ya. Kalau Sriwijaya sih di sana di belakang Pasar Antri Baru. Kalau di depan sana itu lapangan Raja Wali yang ada tugu pesawatnya. Tuh ke arah kanan itu ke arah Jalan Ganda Wijaya ya, Cimahi Moa. Nah, di sini Jalan Raja Wali. Ini komplek militer, teman-teman ya. Jadi banyak pemukiman, atau di sini memang ya komplek militer lah pokoknya nama. Tuh, sebelah kiri kanan itu militer semua. ABRI-nya baru lama ABRI, terus sekarang mah TNI. Nah, sebelah kiri itu lapangan Raja Wali, tempat latihan main bola ya teman-teman ya. Tempat latihan bola, terus sering dipakai juga seupacara. Tuh tugu pesawatnya tuh, tugu pesawat Legend. Nah, biasanya di depan kan ada rel kereta ya teman-teman ya. Nah, biasanya macet, tapi nggak tahu sekarang apakah ada kereta lewat atau tidak. Kalau dilihat dari cuaca ini cukup cerah teman-teman ya. Udah agak siang lu, semoga saja saya tidak kesiangan sampai ke tempat saya kerja. Jadi kalau misalnya keadaan jalan kosong, digas saja. Nah, sebelah kiri saya itu kantor pos teman-teman, kantor pos Kota Cimahi. Nah, di depan sana rel kereta. Aduh macet. Kita motong jalan teman-teman biar agak cepetan, karena kalau misalnya lurus cukup macet tadi saya lihat. Kita motong jalan ke sini. Sebentar lagi kita akan keluar jalan utama. Sebenarnya sih ngulilingnya jalan ke dia sebenarnya mah, tapi tidak lantaran macet gitu, jadi lebih baik ke sini gitu daripada lurus. Nah, kita akan melewati perlintasan rel kereta. Alhamdulillah tidak ada kereta lewatnya, jadi tegap pegat kereta, alhamdulillah. Karena kalau misalnya ada kereta api lewat gitu kan, minimal kita harus nunggu sampai 5 menit, paling cepat itu 5 menit. Jadi waktu kita cukup banyak terpotong. Tapi alhamdulillah tidak ada kereta lewat. Woi, ada teman tuh, si Ahok, teman rekan kerja saya, rumahnya di Citerep, jadi satu jalur. Sebelah kanan saya Taman Kartini ya teman-teman tuh, Taman Kartini. Nah, kita akan memasuki wilayah sekolah lagi ya, zona sekolah. Tuh cukup macet karena banyak anak-anak yang mau menyeberang. Tuh depan saya itu di sebelah kanan sekolah SD, nggak tahu sekolah apa sih namanya, kurang tahu ya. Kita lurus saja.
Di depan sana ada pertigaan, nah itu ke arah Brigif, Cibeber ya, ke arah Contong juga bisa. Nah, ini rumah sakit Baros, melewati SPBU. Nah, sekarang saya sedang berada di posisi di Armet, memasuki Tol Baros. Ini saya sedang melintasi jalan Baros. Dan di depan sana ada Tol Baros, pintu masuk Tol Baros. Jadi kalau misalnya mau ke Jakarta atau keluar kota biasanya masuk di jalan tol ini. Tuh ya ibu-ibu tuh bawa anak di depan. Hati-hati Bu. Alhamdulillah teman-teman cukup lancar ya. Cuman macet sedikit ya, wajar lah. Mudah-mudahan tidak kesiangan. Perjalanan saya ini sekitar sudah 26 menit ya. Tadi berangkat sekitar setengah 7 kurang 10. Kalau dihitung-hitung mungkin sekarang jam 7 kurang 15. Alhamdulillah cukup lah. Mungkin 5 menit lagi kita sampai di jam 7 kurang 10 estimasi nih. Karena perjalanan cukup lancar meskipun ada macet-macet sedikit, wajar ya teman-teman ya. Karena ini di jam sibuk. Jam sibuk itu kan dimulai jam 6 pagi sampai jam 8. Kalau sudah jam 8 perjalanan di sini cukup lengang gitu. Ramainya itu di jam-jam sibuk saja, jam 6 pagi sampai jam 8 pagi ya. Kalau sore itu jam 4 sampai jam 6. Nah, sebelah kanan itu pintu masuk Tol Baros ya. Wah ya, bapak-bapak bersepeda dulu Pak, hati-hati Pak. Gas terus, mudah-mudahan tidak kesiangan teman-teman. Mudah-mudahan tidak kesiangan. Jalanan di sini cukup menurun teman-teman ya, jadi mesti hati-hati karena dulu pernah ada tuh truk besar yang diguling tuh ke sebelah kirinya tuh, masuk susukan, masuk kali itu kan, sebelah kiri kan ada kali, ini sebelah kiri jalan ini. Nah, kita belok kiri teman-teman. Kalau belok kanan itu menuju ke masih Lewi Gajah ya, bisa ke arah Nanjung, bisa ke arah Batu Jajar. Nah, sekarang kita akan memasuki jalan industri. Di depan sana ada rumah sakit Kasih Bunda. Depan rumah sakit Kasih Bunda kita belok kanan masuk ke jalan industri. Nah, kita langsung belok kanan saja. Langsung belok kanan, kita sudah memasuki jalan industri. Alhamdulillah masih ada rekan-rekan yang satu pabriknya tuh, jadi alhamdulillah loba batur lah. Jadi jika nama mual ke barangan tuh di depan sana itu teman sebenarnya, teman tuh si Ganjar. Sepertinya dia tidak sadar saya ada di belakangnya. Kita ikutin saja dia. Tong disusul, ikuti saja. Sebelah kiri ini Sanbe ya teman-teman, pabrik obat, pabrik yang terkenal, banyak cabangnya. Nah, nanti di depan sana ada pertigaan, kita belok kiri ke jalan industri 6, industri 3 ya, jalan industri 3.
Nah, alhamdulillah kita sudah mau sampai, sudah mau masuk ke Jalan Industri 3. Ini kalau ke lurus tadi ke sana itu ke Cibodas, masih wilayah industri. Nah, di depan sana tempat saya bekerja berhadap-hadapan dengan PT Citos nih, sebelah kiri ini PT Citos. Nah, ini alhamdulillah kita sudah sampai di PT Berdikari ya teman-teman, tuh tempat saya bekerja. Dan tempat parkirnya di atas tuh, kita harus naik ke atas karena ada 3 tingkat nih parkirannya. Dan sudah banyak teman-teman yang sampai duluan tuh, motornya juga. Ada Pak Haji Odang. Halo Pak Haji Odang. Alhamdulillah tidak kesiangan. Nah, pangjerona we kembali lah di dia masih kosong ya. Nah, inilah teman-teman, saya sudah sampai di PT Berdikari tempat saya bekerja. Alhamdulillah.